ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan program kita masuki sesi terakhir dan juga bab terakhir dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bab terakhirlah tentang akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mencantumkan dalam kitab akidahnya bahasan akhlak. Karena kesempurnaan akidah itu adalah dengan benarnya akhlak. Jadi alamat akidahnya benar itu adalah apabila akhlaknya pun baik. Kerusakan akhlak itu ya, ada indikasi bahwa akidahnya pun nggak beres. Ini adalah sikap yang sangat bagus yang dilakukan oleh Syekhul Islam, di mana belum memasukkan bahasan akhlak di dalam kitab akidahnya. Ini tidaklah sepantasnya seorang itu memisahkan antara akidah dan akhlak. Tapi akhlak yang baik adalah jaminan dari akidah yang sahihah. Maka boleh sampaikan, cuma mahadil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ala ma tujibu syariah. Kemudian mereka Ahlussunnah di samping berpegang kepada prinsip-prinsip pokok ini, yaitu 3 hal yang telah disampaikan dengan Alkitab, As-Sunnah dan Ijma', mereka juga menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang amar ma'ruf dan nahi mungkarnya Ahlussunnah itu terikat dengan tuntunan syariat. Jadi tidak yang penting memihak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada mungkar, tetapi juga dengan senantiasa mempertimbangkan syariat. Sehingga amar ma'ruf yang dilakukan itu dan nahi mungkar yang dilakukan itu dengan pertimbangan maslahat dan madharat, tidak menghasilkan hilangnya kema'rufan yang lebih besar atau munculnya kemadaratan yang lebih besar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebagian dari aliran menyimpang dalam Islam, mereka menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan keluar dari jalan yang bahkan menjadi salah satu prinsip dari prinsip Khawarij adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil mungkar. Isinya khuruj dari hukam yang sah, khuruj dari wal amr. Mereka istilahkan dengan prinsip dan prinsip Mu'tazilah. Al-amru bil ma'ruf wa nahi mungkar yang isinya lah paham Khawarij, perilaku Khawarij. Sehingga mereka menganggap bahwa khuruj dari wal amr yang sah itu bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil mungkar. Maka perlu tegaskan alamatu jibu syariah sesuai dengan yang kaidah-kaidah syariat. Lalu sampaikan wa yarana iqamatal haji wal jihad wal jam' wal
wal juma' wal a'yad mal umara abraron kanu au fujara. Mereka Ahlussunnah beritikad, berkeyakinan untuk menegakkan ibadah haji, jihad, dan sholat Jumat bersama ul amri. Apakah mereka orang yang baik atau yang jahat? Ini yang sudah dijelaskan tadi dalam bab secara khusus tentang ketaatan kepada wal amr. Wa yuhafiduna, bersampaikan wa yuhafiduna alal jamaat wa yadinuna bin nasil ummah wa yataqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudu ba'du ba'da wa sabaka baina asabihi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam matsalul mu'minina fi tawadihim wa taruhimihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza staka minhu adlun tada'a lahu sa'irul jasad bil huma was sahar. Dan mereka Ahlussunnah menjaga sholat berjamaah serta beragama dengan menasihati umat. Dan mereka meyakini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Lalu Nabi menyamkan jemari tangannya begini. Juga meyakini terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kaum muslimin dalam cinta mencintai, kasih sayang dan tolong menolong mereka seperti satu tubuh. Bila satu anggota badannya ada yang sakit, maka seluruh jasad akan merasakannya dengan demam dan tidak bisa tidur. Ya, ini diantara akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sangat kentara mereka menjaga sholat berjamaah. Dan sebagaimana kita ketahui, dan itu insya Allah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan kita yang ada di sini, bahwa sholat jamaah bagi laki-laki lah hukumnya wajib. Maka sangat menjaga sholat jamaah. Dan demikian juga terkait dengan mauqif atau sikap pada sesama kaum muslimin. Mereka menegakkan nasihat. Dan yang dimaksud nasihat bagi umat, apabila itu kepada awam kaum muslimin atau umat Islam secara keseluruhan, adalah sebagaimana makna nasihat, yaitu senantiasa memiliki keinginan baik untuk mereka, maka mengarahkan kepada mereka dari hal yang baik, terhadap hal-hal yang baik, dan juga peringatkan mereka dari hal-hal yang buruk, senantiasa menginginkan kebaikan itu terjadi pada kaum muslimin. Dan apabila umat itulah para imam, kaum muslimin atau penguasa, maka mereka yang menunaikan kewajiban sebagai rakyat dengan benar dan tunduk patuh kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf, dan kemudian juga memberikan masukan atau nasihat untuk kebaikan penguasa, termasuk dalamnya adalah mendoakan baik bagi para penguasa, dan meyakini terhadap apa yang disabdakan Nabi tentang hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang menunjukkan cinta kasih satu terhadap yang lainnya. Dan itulah ciri dari umat Muhammad SAW yang telah dicontohkan oleh generasi awal. Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asidda wal kufar rahmau bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang bersamanya bersikap keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang lembut kepada orang-orang yang beriman. Maka ikhwafin rahimani wa rahmatullah, ini menjadi semestinya menjadi sikap kita semuanya
bahwa tidak ada yang tersimpan dalam hati kita kebencian kepada seorang mukmin yang alasannya pribadi. Adapun kebencian yang lahir dalam hati kita kepada sesama kaum muslimin itu murni karena apa? Karena kemaksiatan atau kedurhakaan yang ada pada mereka, dan itu pun juga sebatas kedurhakaan yang ada pada mereka. Tetapi kita tidak menyimpan dalam hati kita kebencian dan kedengkian kepada sesama kaum muslimin yang itulah hanya permasalahan apa? Pribadi, permasalahan duniawi. Tapi murni kalaupun ada orang yang kita nggak suka, itu adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itulah hakikat iman, konsekuensi dari keimanan. Ada masalah pribadi, maka seorang hendaknya melupakan dan memaafkan, dan tidak kemudian menyimpan sebagai sebuah kebencian dan kedengkian kepada saudaranya dalam urusan duniawi. Kemudian sudah sampaikan wayandibuna ila antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu amman dolamaka wa ya'muruna bil birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rizqi bil mamluk wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istitalah 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna 'an safsafiha. Mereka menganjurkan engkau agar menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Engkau memberi kepada orang yang mencegahmu, tidak memberimu apa yang menjadi hak, memberi kepadamu apa yang menjadi hakmu, dan engkau memaafkan orang yang mendolimimu. Mereka juga memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, anak-anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil, serta lemah lembut kepada hamba sahaya. Mereka, yaitu Ahlussunnah, melarang dari sifat angkuh, sombong, zalim, dan merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain dengan alasan yang bisa, dengan adanya alasan yang bisa dibenarkan maupun apalagi tanpa alasan. Mereka memerintahkan agar berakhlak mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Ya, ini akhlak Ahlussunnah yang beliau sampaikan. Jadi menyambung yang memutuskan. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Berarti memaafkan. Al-adl itu berarti memutus yang mutus. Ihsan itu menyambung yang memutus. Adl ya menahan orang yang menahan. Ihsan memberi kepada orang yang menahan. Adl itu membalas orang yang berbuat zalim setimpal. Ihsan itu memaafkan orang yang berbuat zalim. Jadi yang dituntut atau yang diajarkan, yang diupayakan oleh seorang sunni itu adalah yang lebih. Bukan yang impas, tapi apa? Yang lebih, sikap yang lebih baik. Bukan sikap membalas secara setimpal. Boleh nggak membalas setimpal? Boleh. Tapi itu tidak, bukan itu yang diambil. Yang diambil adalah yang lebih baik. Itu yang lebih bernilai ihsan. Sikap berbuat baik kepada pihak-pihak yang berbuat tidak baik kepadanya. Apalagi apa? Ya, membalas saja tidak, apalagi mendahului apa? Mendolimi. Membalas saja tidak. Apalagi apa? Sengaja dia yang mendahului mendolimi. Atau membalas tapi lebih. Membalas tapi lebih tidak. Sikapnya lah mengambil yang lebih baik. Itu yang diupayakan. Adapun kadang seseorang sesekali tersalah, itu manusiawi, wajar. Tapi bukan menjadi dedannya, bukan menjadi perilaku hidupnya.
secara umum global dari perilaku hidupnya terhadap orang lain, maka dia memilih sikap yang berbuat baik, lebih dari adil. Dia berbuat ihsan, tidak kemudian melakukan penganiayaan, dan juga tidak menunjukkan sikap-sikap yang kemudian itu merendahkan kepada orang lain, sombong, angkuh, dan sejenisnya. Berarti lebih mengambil sikap tawadu, rendah hati. Nanti saya mengajak kepada orang untuk kepada akhlak yang mulia dan melarang mereka dari akhlak yang keji. Kemudian Allah sampaikan, wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hada wa ghairi fa innama hum fi muttabi'una lil kitabi wa sunnah wa tariqatihim ya dinul Islam alladhi ba'asallahu bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lakin lama akhbaru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satafariqu ala salasi wa sab'ina firqah kula finar ila wahidah wa hiya al-jamaah. Dan seluruh apa yang mereka katakan, yang mereka ucapkan dan mereka perbuat dari apa yang disebutkan tadi oleh mu'alif maupun yang tidak disebutkan berupa karakter yang bagus, akhlak yang mulia, maka yang menjadi prinsip dalam pelaksanaan itu semua itu adalah Alkitab dan As-Sunnah, yang mana bahwa jalan mereka itulah dinul Islam yang Allah SWT mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hal tersebut. Namun tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Dan kita adalah hidup di masa yang sabda Nabi tersebut sudah sudah terjadi. Kalau sahabat waktu itu belum. Mereka masih umatan wahidah. Mereka masih satu. Ahlussunnah wal jamaah, mereka masih satu al-jamaah. Belum ada perpecahan. Perpecahan terjadi adalah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terutama setelah berawal dari munculnya Rafidah atau munculnya Khawarij. Tapi waktu Abu Bakar Siddiq secara umum masih, Umar Khattab juga masih, kemudian di akhir masa Utsman, kemudian mulai di awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan setelah itu maka terus semakin bertambah dari sisi kuantitasnya dan juga bertambah dari sisi kuantitas orangnya dan kuantitas alirannya, sampai kemudian datang suatu masa di mana Ahlussunnahnya lebih sedikit, sehingga datang masa al-ghuraba, dan kita masuk dalam masa al-ghuraba. Nabi bersabda, badal Islamu ghoriban fasaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam diawali dengan ghuraba, asing di tengah-tengah masyarakat kufar pada waktu itu. Kemudian kata Nabi, nanti akan kembali Islam itu asing di tengah-tengah umat. Islam sendiri, Islam yang hak asing di tengah-tengah umat Islam sendiri. Maka berbahagialah bagi orang asing itu, orang yang aneh di tengah-tengah kaum muslimin karena kebenaran yang ada padanya, menyelisih kebanyakan manusia yang berada dalam kondisi kebatilan, penyimpangan. Yaitu dalam sabda Nabi wa fi hadisin anhu qol man kana la muslima ana ali al-yawma ashabi
Sara al-mutamassikuna bil Islam al-maqs al-khalis an-syub hum ahlussunnah wal jamaah. Wa fihim as-siddiqun was-syuhada was-solihun wa minhum a'lamul huda wa masyabi duja ulul manaqib al-ma'thurah wal fadail al-madhkurah wa fihim al-abdal wa fihim aimatuddin alladhina ajmal muslimuna ala hidayatihim wa hum at-taif al-mansurah alladhina qala fihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tajalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurah la yadurum man khadalu wala man khalafahum hatta taqumas sa'ah. Yaitu sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, mereka adalah golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Maka jadilah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni dan bersih dari noda syirik dan bid'ah. Mereka lah ahlussunnah wal jamaah. Di antara mereka ada siddiqun, ada syuhada, ada orang-orang soleh, dan mereka ada juga pemandu jalan kebenaran, pelita dalam kegelapan, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai biografi atau cara hidup yang diikuti jejaknya, serta keutamaan-keutamaan yang selalu diingat dan dikenang. Dan dari mereka adalah imam-imam di mana kaum muslimin sepakat bahwasanya mereka dapat membimbing umat dengan petunjuknya. Mereka adalah Ta'ifah al-Mansurah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan, di mana Nabi SAW bersabda, akan selalu ada satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mereka selalu ditolong, tidak membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyalih mereka sampai terjadi hari ikhwasin rahimani wa rahimahullah. Terkait dengan ahlussunnah wal jamaah atau golongan yang satu itu yang disebut jamaah, standarnya atau ukurannya itu jelas seperti dalam sabda Nabi, hum mangkana la mislima ana ali al-yawm ashabi. Mereka adalah golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku pada hari ini. Jadi cara beragama mereka itu persis sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau tegaskan tentang mereka, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad kalau. Maka jika mereka mau beriman sebagaimana model iman kalian, persis sebagaimana kalian berimannya, misalnya mereka berada dalam petunjuk, maka ini menunjukkan bahwa siapa yang menyamai para sahabat dalam model keimanannya, bukan kualitasnya, tapi apa? Model ya, metodenya, caranya. Adapun kualitasnya maka ya, mereka nggak akan bisa disamai, tetapi metode, model ya, sebagaimana mereka. Jadi kalau bentuk lain untuk pendekatan pemahaman berarti miniaturnya ya. Jadi kalau untuk sebagus dan seindah mereka kan nggak mungkin, nggak akan terjangkau. Tapi apa? Untuk modelnya kayak mereka kan bisa. Prototipnya itu adalah ya benar prototip. Iya gitu. Mereka itulah. Ya, jadi dari sisi manapun juga. Nah, apa yang kita bahas dari bab awal sampai bab yang terakhir itulah gaya mereka dalam beragama. Gitu. Yang kemudian dikenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya,
Di dalam berakidah ya begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita meneladani mereka sehingga surahnya, surah dhahirah dan surah batin itu sama. Walaupun dari sisi tingkat kualitasnya, kekuatannya berbeda ya, berbeda. Kalau antum lihat market kan sama kan, cuma ini bentuknya ya tidak seindah kalau sudah jadi aslinya. Jadi ya begitulah. Jadi sama begitu. Lahir dan batinnya sama modelnya, walaupun beda kualitasnya. Kalau disebut beda itu kan bentuknya beda gitu. Ya, bentuknya beda. Jadi modelnya nggak sama. Itu penyimbangan. Kalau modelnya sama, itulah yang dimaksud. Nah, maka jadi orang-orang Islam yang mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari kotoran kotoran, baik itu kotoran syirik, kotoran bid'ah, maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun bersih dari seluruh dosa tidak ada seorang pun yang bersih dari dosa, tidak ada. Karena kullu bani Adam khata'. Di antara sahabat sendiri pun ada apa? Ada dosa. Dosa terjadi di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bid'ah tidak. Penyimpangan tidak. Ya. Dan kalaupun ada mau mengarah ke sana sudah tertutup. Artinya sudah tercegah terlebih dahulu. Karena mereka senantiasa konsultasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau langsung turun wahyu dari Allah Taala untuk meluruskan sehingga murni, tidak kemudian terjadi kotoran-kotoran yang keluar dari jalur syariat Allah Subhanahu Wa Taala secara manhaj. Adapun secara pribadi, maka ya kita tidak pungkiri bahwa ada di antara mereka yang terjerumus dalam dosa. Nah, dalam perkembangan umat Islam ini, maka mereka yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang bersih dari kotoran syirik dan bid'ah, penyimpangan, yang nggak ada penyimpangan dalamnya, itu yang kemudian dikenal dengan apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua dalam pengistilahan itu ada dua ya. Ada dua. Jadi kalimat Ahlussunnah wal Jamaah kadang dimaksudkan untuk dua. Yang pertama, Ahlussunnah dalam makna umum. Ahlussunnah dalam makna umum, maka itu diperuntukkan untuk semua aliran dalam Islam non Syiah Rafidhah. Ya. Jadi semua aliran yang berseberangan dengan Syiah Rafidhah, maka itu Ahlussunnah dalam makna umum. Nah, itu pun beredar sampai hari ini tengah-tengah kita, maka kaum Asy'ariyah pun mengklaim sebagai Ahlussunnah. Dan di negeri kita juga terkenal dengan ada ANAS ANAS Aliansi Anti Syiah. Namanya? ANAS kan? Aliansi Anti Syiah, ANAS. Ya. Nah, itu siapa isinya? Semua ahli Islam di Indonesia yang kontra Syiah. Maka ada dikotomi juga Sunni, Syi'i. Siapa yang dimaksud Sunni di sini? Semua yang selain Syiah. Itu Ahlussunnah dalam makna umum. Nah, yang kedua Ahlussunnah dalam makna khusus. Itu Ahlussunnah al-Makh yang murni.
Ahlussunnah yang murni, yang tidak ada noda-noda bid'ah dan penyimpangan. Itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi ketika beliau berbicara al-jamaah atau ifah al-man atau ifah al-mansurah. Ya, itu yang dimaksud. Nah, dalam bahasan kita ketika kita bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud adalah Ahlussunnah yang murni. Ahlussunnah yang murni. Ya, maka kalau kemudian mereka menyatakan di aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, iya, tapi aswaja yang umum. Ya. Bukan aswaja yang murni. Ya apa-apa, aswaja tapi yang umum, bukan yang murni. Artinya aswajan. Ya karena aswaja dalam arti kontra dengan maka lebih parah lagi mereka ngaku aswaja tapi apa? Tapi prosia itu nggak layak sama sekali. Kalau masih kontrasnya masihlah bisa dimaklumi, walaupun kita paham itu aswaja dalam makna umum, bukan dalam makna yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aswaja dalam istilah para ulama, bukan aswaja yang dimaksud dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah as-sunnah dalam sabda Nabi. Tapi aswaja ketika sudah menjadi mustalahat, sudah menjadi istilah, maka Asy'ariyah masuk dalam aswaja dalam mustalahat tadi. Nah, di tengah-tengah aswaja itu bertingkat-tingkat tingkat kualitasnya. Maka ada yang masuk jajaran siddiqun. Ya, ini yang tertingginya. Siddiqun adalah derajat tertinggi setelah para nabi. Yaitu yang sempurna di dalam membenarkan yang hak, dan jadi di dalam membenarkan dan di dalam sikap benarnya. Jadi terhadap al-haq sikap pembenarannya sempurna, dan dalam kehidupannya sendiri sangat cocok, sesuai, sempurna dalam kecocokannya dengan kebenaran. Kemudian syuhada ini dua makna, yaitu yang dalam arti para ulama disebut syuhada karena mereka menjadi saksi atas benarnya perjalanan hidup manusia. Apakah benar atau salah, maka ulama syahidnya. Mereka syuhada, mereka lah saksi Allah di muka bumi, adalah para ulama yang bisa menilai ini manusia benar jalannya atau salah jalannya. Ini para ulama. Syuhada makna yang kedua adalah apa? Dan mereka yang gugur di medan jihad fisabilillah. Kemudian as-solihun. Yang ketiga lah as-solihun, yaitu man aqama huququllah wa huququl ibad. Orang yang telah menunaikan hak-hak Allah dan juga menunaikan hak-hak sesama. Ya. Maka siddiqun, maka dia derajatnya lebih tinggi dari syuhada derajatnya lebih tinggi dari as-solihun. Nah, kemudian di antara mereka, yaitu siddiqun, syuhada, dan as-solihun, ya, itu ada apa? Ada yang kedudukannya sebagai apa? A'lamul huda. Ya, pemandu jalan kebenaran. Ada yang maksud duja sebagai pelita dalam kegelapan. Ya, inilah mereka para ulama, ya. Para ulama panutan yang berdakwah di tengah-tengah umat, mengajak manusia menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran agar manusia mengikutinya, menjelaskan kepada umat manusia tentang kebatilan agar manusia menghindarinya. Ini mereka para alam huda wa masabihu ad-duja. Kemudian di mereka dan mereka ada yang memiliki al-manaqib,
artinya keistimewaan. Jadi kehidupan mereka itu terceritakan punya keistimewaan. Kita kenal ada istilah manaqib Imam Syafi'i, ada manaqib siapa lagi, manaqib yang juga sangat familiar di telinga kita, manaqib Abdul Qadir Jailani gitu. Ya. Yang itu kadang berupa karomah, tapi banyak yang artinya dusta. Artinya jadi keistimewaan karomah yang ada pada mereka yang diriwayatkan sampai kepada kita. Ya. Dari karena keimanan dan ketakwaan yang ada pada mereka, dan juga berbagai macam keutamaan yang bisa diceritakan tentang mereka. Maka di tengah-tengah mereka ada Al-Abdal. Ya, tentu bisa lihat di footnote-nya tentang Al-Abdal, yaitu istilah Abdal diperuntukkan untuk siapa? Ahli ibadah dan orang-orang soleh. Ya, itu dalam Ahlussunnah. Nanti kalau dalam Sufi beda lagi. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Syaikhul Islam lah Al-Abdal adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang ahli ibadah. Yang mereka lebih kebaikannya lebih kepada diri pribadi. Kalau tadi itu al-alamul huda maksud duja itu kebaikannya ada pada diri sendiri ya, dan juga dinikmati oleh orang lain karena menjadi penerang dan petunjuk pelita bagi orang lain. Adapun ahli ibadah, soleh ahli ibadah itu pada untuk diri sendiri. Kemudian, terkait juga di antara mereka ada ada a'immah ad-din. Yang kaum muslimin bersepakat untuk kemudian menjadikan mereka sebagai petunjuk, sebagai panutan, sebagai panutan, petunjuk untuk diikuti gitu. Seperti imam yang empat, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga sebelumnya ada tokoh-tokoh panutan yang menjadi panutan umat dalam bermadhab. Kemudian akhirnya mengerucut ke Ahlussunnah wal Jamaah kepada 4 imam ini yang secara umum di dunia Islam, maka pada umumnya kaum muslimin ya madhabnya kepada 4 imam tersebut. Nanti plus madhab Dohiri. Ya. Nah, mereka dengan seluruh ragam tingkatan kesolehan, kualitas mereka, keimanan mereka, maka semuanya itu adalah siapa? Ahlussunnah at-Thaifah al-Mansurah. Yang Nabi bersabda tentang mereka bahwasanya akan senantiasa ada pada umatku golongan yang mendapatkan pertolongan, yang tidak membahayakan mereka, orang yang menelantarkan mereka, tidak mempedulikan mereka, dan juga yang menyelisih mereka sampai hari kiamat. Ya, ini kepastian. Jadi kelompok Ahlussunnah ini, yaitu yang mereka sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya cara beragama, itu nggak akan punah. Pasti akan ada di muka bumi. Tapi nggak jaminan nggak punah dari Indonesia, ya. Ya, di muka bumi. Ya, dari muka bumi pasti. Nah, kemunculan atau kedohiran penampakan Ahlussunnah itu akan mengikuti seiring dengan penampakan ilmu. Semakin ilmu itu tersebar di tengah-tengah masyarakat, maka semakin nampak Ahlussunnah wal Jamaah.
Tetapi semakin ilmu itu surut di peredaran tengah masyarakat, maka Ahlussunnah pun akan. Maka kalau kita menginginkan Ahlussunnah itu semakin dohir di bumi Indonesia, maka harus ya semakin semangat di dalam mempopulerkan ilmu yang terkait dengan bagaimana jalan hidup Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ingat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi standar Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidahnya, seperti pokok-pokok yang kita pelajari. Ya, kalau ilmu ini ya enggak disebarluaskan secara meluas, kemudian Ahlussunnah secara pribadi, artinya orang-orang Ahlussunnah itu lebih fokus menyebarkan yang bukan hal-hal seperti ini, maka itu akan akan berdampak penurunan dan bisa hilangnya. Sesemangat apapun mengajarkan tentang bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana sholat sesuai sunnah Nabi, kemudian wudhu sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau kemudian ini nggak diajarkan, maka akan menebas itu. Ya, akan beredar di tengah-tengah kaum muslimin paham sesat. Karena tadi itu nggak bisa untuk mencegah syubhat. Kebagusan sholat sesuai sunnah, ya, tauhid sesuai sunnah, dan kepribadian sesuai sunnah itu nggak bisa memangkas syubhat, nggak bisa untuk membentengi syubhat. Maka lahirlah berbagai macam penyimpangan dari sisi qaul maupun amal, perkataan maupun perbuatan. Karena kropos keyakinannya, kropos akidahnya, maka sangat mudah untuk kemudian diselewengkan dan disimpangkan. Soleh dari sisi perilaku ibadahnya, tapi rusak dari sisi omongan yang diucapkan. Apa yang diucapkan oleh mulutnya adalah berbagai macam penyimpangan. Apa yang tersimpan dalam hatinya yang kemudian memunculkan perilaku yang menyimpang. Walaupun kalau dilihat dari sholatnya sesuai dengan harus sesuai sunnah. Bagaimana akhlak dengan sesamanya sesuai dengan sunnah. Tapi misalnya muncul bagaimana mauqifnya kepada penguasa. Bagaimana omongan tentang sahabat Nabi. Bagaimana omongannya tentang Allah. Bagaimana omongannya tentang Rasulullah. Bagaimana omongannya tentang malaikat. Bagaimana omongannya itu pelanggaran-pelanggaran terhadap Alkitab dan As-Sunnah muncul dari tadi. Dari orang-orang yang secara kepribadian Masya Allah. Tapi secara beragama itu rusak dan menyimpang, meruntuhkan. Ya, maka ini yang harus kita perhatikan. Bahwa harus diupayakan umat itu mengetahui yang namanya kajian sunnah. Kajian sunnah itu pada asalnya lah kajian akidah. Ya. Itu hukum asal. Kajian sunnah itu kajian akidah. Maka kalau kemudian nisbah kepada sunnah tapi enggak mengambil perhatian dalam masalah akidah, enggak selayaknya. Menisbatkan kepada sunnah tapi enggak perhatian kepada akidah. Ya, kemudian pada perkataan mu'allif bahwasanya itu akan terus ada sampai hari kiamat, terjadinya kiamat, maka makna ini atatakum as-sa'ah itu ada dua maksud ya. Karena kalau untuk dimaknai sampai hari kiamat betul-betul terjadi itu enggak ke situ maksudnya. Karena hari kiamat terjadi pada sirrul khalq, pada sejelek-jelek makhluk. Maka makna yang
tepat untuk memahami sampai terjadi kiamat lah, sampai terjadinya kiamat mereka, yaitu sampai waktu kiamatnya lalu. Nah, kapan itu? Ya, sebelum terjadinya hari kiamat, dalam arti kiamat yang sesungguhnya. Atau maksudnya hatta laku masalah sampai dekatnya hari kiamat. Karena saking dekatnya jarak antara kematian Ahlussunnah wal Jamaah dengan terjadinya hari kiamat, maka dikatakan Pak, sampai terjadinya kiamat. Maksudnya sampai dekatnya hari kiamat. Yaitu karena mereka kemudian meninggal, Ahlussunnah wal Jamaah semuanya meninggal dengan sebab angin yang Allah kirim. Lalu setelah itu ya tidak tersisa di muka bumi kecuali sejelek-jelek manusia. Nah, Allah timpakan, Allah hancurkan, runtuhkan langit dan hancurkan bumi, menimpa mereka ini sejelek-jelek manusia. Kemudian beliau sampaikan sebagai penutup, wa nasallaha ayaj'alana minhum wa alla yasiga qulubana ba'da idh hadana wa yahibalana min ladunhu rahmatan innahu wal wahhab wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga kita dijadikannya termasuk golongan mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah atau Ifal Mansyurah, dan mudah-mudahan Allah tidak menyesatkan kita setelah memberikan petunjuk kepada kita, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita karena Dialah yang Maha Pemberi. Wallahu a'lam. Dan semoga salawat Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam yang banyak kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya, demikian selesai pelajaran kita terkait dengan al-aqidah al-wasithiyah dari awal sampai akhir, dan banyak di antara antum yang tamat dari awal sampai akhir karena hadir dalam kita 5 kali pertemuan atau 6 pertemuan? 6? Ya, dalam 6 kali pertemuan ini, dan sebagiannya adalah bolong-bolong. Ya, maka belum tamat ya. Karena bolong-bolong gitu. Jadi belum menamatkan al-wasithiyah, kecuali dia sudah membacanya terima tuntas apa yang dikatakan Rasulullah SAW Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, nah itu ikhwafin rahimani wa rahimahullah. Saya beri kesempatan untuk kalau ada pertanyaan dan waktu yang mungkin tersisa, mungkin ada beberapa. Saya ingin berbagi kenangan terkait dengan Ustadznya dan Walidnya Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, yang beliau adalah salah satu dari ustadz sepuh yang sangat konsisten, praktis, bahwa seluruh dakwah beliau dalam kajian-kajian beliau adalah fokus kepada apa? Tauhid dan akidah itu. Dominasinya itu. Dan kepada akhlak untuk kaum muslimin, akidah dan akhlak. Dan lebih dominannya lah masalah akidah, masalah tauhid. Sampai wafatnya beliau rahimahullah. Ya, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan.
Barakallahu fiik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Syaikhul Islam dari bab-bab yang kita pelajari sebelum bab kepribadian, akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu semuanya usul. Nah, seorang muslim dikatakan keluar dari dairah Ahlussunnah wal Jamaah dengan menyelisih salah satu usul. Kapan dia menyelisih salah satu usul dari pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bukan ahlu sunnah. Kemudian di antara usul-usul Ahlussunnah wal Jamaah kan ada furuknya. Ada furuknya. Atau ada amaliyah ya. Ada amaliyah yang sesuai dengan sunnah, amaliyah. Nah, secara umum amaliyah perilaku ibadah ya. Praktek-praktek ibadah dalam pelaksanaan fikih itu kan furu. Nah, kalau kemudian pada di seseorang secara usul dia sesuai dengan usul Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada penyelisihan. Tapi dalam furu banyak perkara furu yang yang dia menyelisih bagaimana semestinya seorang ahlu sunnah, maka ini juga bisa dikeluarkan. Jadi seorang muslim dikeluarkan dari dairah Ahlussunnah wal Jamaah itu satu karena menyelisih usul, atau karena banyaknya furu yang menyelisih furu yang merupakan amalan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka misalnya seorang ditanya di usul akidahnya semuanya beres, tapi kemudian dalam ibadahnya banyak hal-hal yang bid'ah. Banyak ternyata perilaku sholat yang mengada-ada, dzikir yang mengada-ada, kemudian nanti amalan apa lagi, kegiatan ini, peringatan ini dan sebagainya, maka ya dia bisa dikatakan ahlul bid'ah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena furuknya. Tapi umumnya ahlul bid'ah pada hari ini ya usul ya furu. Dan ada yang mungkin sebagian aliran sesat itu furuknya sesuai dengan sunnah, furuknya. Karena mereka perhatian kepada apa? Ibadah sesuai sunnah. Tapi usulnya menyimpang. Ya, maka mereka bukan ahlus sunnah. Ya mungkin sebagian yang kita kenal mungkin yang dai-dai yang mereka, masya Allah tuh untuk masalah fikihnya itu kan toharohnya, sholatnya dan apanya, nggak ada kegiatan bid'ah, berbagai macam peringatan, tapi qadariyah atau kemudian asma sifatnya menyimpang, asy'ariyah atau mufawidah, maka mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan justru dengan itulah kemudian mereka tidak layak disebut sebagai seorang sunni dalam makna yang khusus. Ya, ada yang lain? Firqah hari ini banyak untuk hari ini ya. Iya, termasuk yang grupnya yang Khawarij, grupnya Imam Samudra kan mereka tetap mereka sebagai salafi. Dan maka kemudian mereka kan mengistilahkan ini salafi murji'ah kan. Jadi mereka yang Khawarij itu salafi tulen. Ya, kepada ini siapa salafi murji'ah, karena enggak bicara jihad istilah mereka kan, enggak kemudian di salafi tulen, dirinya bicara Palestina. Artinya kan banyak diamnya tentang Palestina, berarti ya salafi murji'ah atau salafi. Jadi untuk masa sekarang itu mereka kaum ahlul bid'ah itu mereka di antara mereka lah mengklaim dirinya sebagai sebagai salafi. Kami pun pengikut salaf. Bahkan kan ada bahwa ya semua muslimin adalah salafi. Ada nggak ada yang ngomong begitu? Ya, semua muslimin adalah ya mengikuti salaf, karena Islam kan dari salaf. Ya, itu ada kan yang ngomong begitu. Jadi ada yang menisbatkan kepada salaf walaupun tadi bahkan
Nah, Asy'ariyah sendiri, ya, meskipun mereka mengklaim Asy'ariyah, mereka juga apa? Jadi mereka sebenarnya pengikut salaf, walaupun tidak mengatakan salafi, tapi apa? Mengikuti jejak salaf. Sebab ketika mereka mengatakan bahwa, ya mungkin sering juga disampaikan oleh Pak Uwas, ya, kan menukil bahwa ini ada amalan salaf, ini dari salaf. Bahkan banyak dari mereka atau tokoh-tokoh mereka kan mencela ini, karena siapa bagaimana kamu salaf yang endingnya siapa, Muhammad bin Abdul Wahab atau siapa, Syekhul Islam utamanya, kan dia berdua bukan salaf karena hidupnya di masa tapi kan kalau mereka kan lebih belakang dari itu, artinya sebelum Muhammad bin Wahab dan sebelum Syekhul Islam utamanya, jadi lebih salaf. Jadi mereka yang lebih layak untuk salafi dibandingkan kalian mau Wahabi, bukan salafi. Ya, jadi karena secara logika ya memang mau nggak mau yang namanya Islam itu adalah kepada salaf. Tetapi permasalahannya salaf mereka siapa? Salaf mereka siapa? Ternyata kalau diruntut salafnya adalah mentok kepada generasi sesudah tabi'in atau minimal maksimal sesudah sahabat Nabi SAW dan tidak nyambung kepada sahabat Nabi SAW. Ya, maka kita tidak heran kalau kemudian sebagian ahli bidah pada hari ini pun mereka menisbatkan kepada apa? Salaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Cukup? Ya, kita cukupkan dulu di sini. Ya. Maka sebagai berarti untuk pertemuan berikutnya, ya, tentang temanya, kita di ODT yang sudah seri ketiga ini kan, ya, seri ketiga ya, Salasul Usul, kemudian Kitab Tauhid, kemudian Kitab Wasithiyah, seri ketiga. Ya, yang 3 seri itu adalah berbicara Islam secara komprehensif, sunnah secara komprehensif. Nah, untuk kemudian edisi berikutnya, maka saya punya usulan untuk yang lebih spesifik, artinya lebih bicara spesifik. Itu sunnah, bagian dari akidah, bagian dari sunnah, tapi yang lebih spesifik. Ya, mungkin ada 2 tawaran yang saya sampaikan, spesifik tentang asma wa sifat atau spesifik tentang bid'ah. Jadi kalau asma wa sifat berarti tentang ya kaidah-kaidahnya lengkap mungkin dalam 2 kali pertemuan daurah. Kalau dalam bid'ah berarti bid'ah secara lebih komprehensif, tapi khusus bid'ah termasuk dengan kaidah-kaidahnya, mengenal dan sebagainya. Nah, itu 2 pilihan yang saya tawarkan. Kalau antum ada usulan pilihan yang ketiga, maka silahkan. Dan kira-kira mana yang kemudian menjadi pilihan antum? Gimana rekan-rekan? Ya, silakan kalau ada usulan rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti akan kita ini ya, atau kalau bisa masih ada waktu kita floorkan gitu ya. Kalau nanti tidak putus ya, hari gitu. Ini bisa kita lanjutkan diskusinya di WA group gitu ya.
Kalau dari panitia usulan tambahan misalnya, silakan. Siapa yang usulan tambahan dari dua tema itu? Kalau ada, kalau enggak berarti di polling mana yang ini dulu. Kalau sepakat, kalau enggak ada usulan yang ketiganya. Gitu ya. Artinya tidak keluar dari yang dua tadi Ustadz usulkan ya? Maksudnya untuk hal ini nggak usulan ketiga? Ya betul. Nanti keputusan pollingnya nanti di grup. Berarti kita kunci dua usulan Ustadz atau ada yang lain? Nanti yang dua ini kita putuskan selanjutnya di grup gitu ya. Iya ya. Kita pada. Ada yang belum gabung di grup bisa nanti ke panitia. Oke Ustadz. Oke, saat kita kunci di 29 September ya, rekan-rekan. Next selanjutnya. Ahad 29 September. Tidak ada korbannya. Ya, sudah itu. Saya sedikit menyampaikan kenangan mungkin bermanfaat bagi antum dan sedikit mengenal tentang apa dosa? Mungkin Bismillahirrahmanirrahim.